Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu persahabatan Imam Elyasib. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Nehemia 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi sebelum masa itu, Imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Elyasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Setelah tembok kota Yerusalem selesai dibangun dan ditahbiskan, maka mulailah posisi-posisi penting di dalam kota Yerusalem diatur dan ditempatkan. Pada waktu itu, tepatnya terjadi pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, ketika Nehemia sedang kembali ke Persia untuk beberapa waktu lamanya, terjadilah satu peristiwa di mana imam yang menduduki posisi saat itu adalah Imam Elyasib. Imam Elyasib bersahabat dengan Tobia, orang Amon yang selama proses pembangunan tembok kota Yerusalem bersama-sama dengan Sanbalat, kerjanya hanyalah melemahkan, menteror, merusak, dan menghasut yang lainnya supaya menggagalkan pembangunan tembok kota Yerusalem. Persahabatan Imam Elyasib dengan Tobia itu begitu kentalnya sampai-sampai Tobia disediakan sebuah bilik rumah yang besar di pelataran Bait Allah. Dan bahkan persembahan persepuluhan yang seharusnya digunakan untuk menghidupi orang-orang Lewi justru dipakai untuk kebutuhan Tobia. Hal ini terjadi sampai kemudian Nehemia kembali lagi ke Yerusalem dan melihat kejahatan yang dilakukan oleh Imam Elyasib. Kitab Nehemia 13 ayat 7 dan ayat 10-11 menuliskan, "Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Elyasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya." Dari sedikit kisah di Nehemia 13 ini, gereja dan anak-anak Tuhan seharusnya bisa bercermin dan belajar beberapa perkara penting. Pertama-tama, seperti yang Yakobus 4 ayat 4 katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Seorang imam di dalam rumah Allah sekalipun menjadi begitu rusak tingkah lakunya sebab persahabatan dengan orang-orang yang membenci Tuhan. Elyasib sekalipun, dia seorang imam, berani dan dengan sadar malah mengalihkan uang persepuluhan yang seharusnya dipakai untuk hidup dan kebutuhan para Lewi, justru dialihkan dan dipakai untuk kebutuhan persahabatan dengan dunia seperti ini. Coba kita renungkan kebenaran ini sebentar. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan
menyelewengkan penggunaan uang milik Tuhan yang dipersembahkan oleh umat Tuhan sekedar untuk membiayai kebutuhan persahabatan dengan dunia, seperti kemewahan hidup, biaya bermain politik, dan lain sebagainya. Namun juga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menyelewengkan uang persepuluhan yang seharusnya dikembalikan ke rumah Tuhan, namun dipakai untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itulah salah satu bukti persahabatan dengan dunia yang Imam Elyasib kerjakan. Hal lain adalah persahabatan dengan dunia membuat pencemaran terhadap rumah Tuhan. Pada zaman Imam Elyasib, pelataran rumah Allah lah yang diambil justru untuk menjadi kediaman bagi Tobia. Tanpa disadari, persahabatan dengan dunia membuat manusia mulai bukan hanya menelantarkan, namun juga melecehkan kekudusan bait Allah, yaitu manusia batiniah, manusia rohani kita sendiri. Tinggalkanlah persahabatan yang merusak. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, beri aku kepekaan dan keberanian untuk mengambil sikap agar aku tidak mengikat persahabatan dengan dunia dan taat selalu akan firman-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.